16 Oktober, 2 bulan lagi Anies Baswedan selesai memimpin DKI Jakarta. Kemarin menyempatkan berkunjung ke Jepang, ziarah ke makam Habib Zain, dan akan memimpin upacara di Monas. Mengapa sih Anies Baswedan masih bersemangat memimpin meski tinggal 2 bulan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anies Baswedan masih bersemangat meski tinggal 2 bulan lagi. 16 Oktober, hari ini 16 Agustus, maka tinggal menunggu hari 2 bulan beliau meninggalkan sebagai pemimpin DKI Jakarta. Namun, semua juga bertanya-tanya, biasanya itu orang kalau sudah hampir habis masa jabatannya, maka dia santai-santai saja atau ogah-ogahan. Ini tetap bersemangat. Kemarin berkunjung ke Jepang dan menjalankan berbagai aktivitas, juga akan memimpin upacara di Monas. Ayo kita lihat beberapa berita. Selain itu, nanti kita pilih apakah yang kita pilih kunjungannya ke Jepang atau yang lain. Pertama, kita lihat di Detik, ziarah makam ke Habib Zain yang wafat beberapa hari yang lalu. Dengan judul, tiba di Jakarta dari Jepang, Anies melayat ke makam Habib Zain bin Sumaid. Ini adalah Habib merupakan Dewan Syuro dari Robitoh Alawiyah, Habib Zain bin Umar bin Sumaid, dan terakhir bertemu beliau, Mas Anies Baswedan, sewaktu menikahkan Mutiara sang putri. Habib Zain hadir, jadi agak kaget juga beliau dipanggil sang pencipta. Selanjutnya di Tempo, ini rangkaian sebetulnya sebelumnya. Anies Baswedan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Gubernur DKI bertemu Perdana Menteri. Selanjutnya kita lihat di Merdeka. Anies Baswedan pimpin upacara HUT RI ke-77 di Monas. Ini pasti upacara yang terakhir sebagai Gubernur DKI pada periode sekarang, nggak tahu yang nanti. Ayo, kalian pilih yang mana? Oke, kita memilih yang hubungannya dengan Perdana Menteri Jepang. Di Tempo, Anies Baswedan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sebuah berita yang menurut kita semangatnya luar biasa, Mas Anies Baswedan. Tempo.co, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di kantornya dalam lawatannya ke negeri matahari terbit itu. Langsung ke tempat Perdana Menteri. Sejak akhir pekan lalu, Anies menggelar lawatan ke negeri matahari terbit itu. Ia menemui sejumlah tokoh penting di negara tersebut, seperti Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, lalu Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi. Jadi ada beberapa yang beliau temui. Beliau memberikan perhatian yang baik terhadap Jakarta dan Indonesia, kata Anies tentang pertemuannya dengan Fumio, seperti dikutip dari akun Facebook Anies pada 15 Agustus. Anies mengatakan Fumio Kishida mengungkapkan pengalamannya saat datang ke Indonesia pada April lalu dan bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Fumio menyebut itu menjadi perjalanan yang mengesankan baginya. Dalam pertemuannya dengan Fumio Kishida, Anies membahas kerjasama yang selama ini berlangsung antara Jakarta dengan Jepang, juga membicarakan peluang saling belajar
bagi generasi muda antar kedua negara bangsa untuk ikut mendukung perdamaian dunia. Wah, menarik ini. Belajar bersama, maksudnya generasi muda pasti banyak beasiswa yang ditawarkan. Anies Baswedan melawat ke Jepang. Melakukan lawatan ke Jepang sejak pekan lalu. Agenda pertamanya Jepang, ia bertemu dengan Gubernur Tokyo, Yuriko Koike. Sejumlah topik menjadi agenda pembicaraan dua gubernur ibu kota tersebut. Keduanya membahas banyak hal, terutama tentang usaha kebangkitan pasca pandemi. Itu pasti menjadi menarik. Kerjasama membangun kota tahan bencana, sesama ibu kota negara, dan kerjasama di bidang transportasi publik ramah lingkungan. Pasti transportasi menarik. Jadi ada kebangkitan pasca pandemi, tahan dari bencana sebagai ibu kota, dan bidang transportasi. Anies bercerita pertama kali bertemu dengan Gubernur Koike pada tahun 2017 ketika Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI. Tokyo dan Jakarta adalah sister cities, kota kembar dengan hubungan yang sudah lama. Pertemuan hangat ini menjadi titik komitmen baru untuk mempererat hubungan Jakarta dan Tokyo, kata Anies. Sejak pertemuan pada tahun 2017 itu, Anies kembali bertemu langsung dengan Koike pada tahun 2019 saat Urban 20 Summit di Tokyo. Selain itu terjadi pula pertemuan berkali-kali secara virtual saat kota-kota utama dunia bersama-sama menghadapi pandemi COVID. Jadi sudah sangat sering. Di masa awal-awal pandemi, Anies bercerita pada gubernur dan wali kota dari berbagai negara melakukan Zoom meeting secara berkala. Mereka saling belajar dan bertanya dan bertukar pengalaman lintas kota sedunia soal penanganan COVID. Ya, karena memang gurunya itu adalah teman-teman mereka sebagai para kepala daerah sedunia. Anies dan Koike terpilih menjadi Vice Chair C40, organisasi kota-kota utama dunia yang berfokus pada penanganan krisis iklim global pada 2019 lalu. Komunikasi dan kerjasama dengan Koike semakin intensif. Dan lawatannya ini, Anies mengundang Gubernur Koike untuk menghadiri konferensi Urban 20 di Jakarta pada akhir Agustus. Dan ia menyampaikan kesediaan dan konfirmasinya untuk hadir langsung bersama dengan pemimpin kota-kota utama di dunia lainnya. Pecinta masa depan negeri, itulah Anies Baswedan yang meskipun tinggal 2 bulan bersemangat untuk membangun kerjasama, karena yang ditinggalkan itu ya ibu kota, maksudnya tidak selesai kepemimpinannya, namun prosesnya sudah selesai. Dia berharap ada sebuah peninggalan. Ketika kerjasama mulai kemarin 2017 sampai hari ini bisa dijalankan, maka ya harus dijalankan. Bagaimana pertemuan pandemi, maksudnya penanganan pasca krisis pandemi sebagai kota tahan bencana, kemudian transportasi, 3 utama itu yang menjadi utama, meskipun maksudnya utama perbincangan antara sesama gubernur. Selain beliau juga ke Perdana Menteri Fumio Kishida. Jadi kalau melihat itu semua, maka ya sesama kota Jakarta itu mendapatkan perhatian yang berlebih. Jadi Tokyo Jakarta, Yuriko Koike sebagai Gubernur Tokyo, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Tidak cukup hanya pada 3 hal tadi. Yang terakhir, bagaimana mengundang acara 20 Urban di Jakarta. Ya, kita
Selain membicarakan misalkan Indonesia mau berpindah ibu kota, tapi faktanya pada saat ini itu Jakarta, maksudnya ibu kota negara masih di Jakarta, jadi masih tetap menjadi perhatian bagi Jepang dan semuanya. Pecinta masa depan negeri, selain kepada Yuriko Koike, Gubernur Tokyo, Anies Baswedan juga kepada Perdana Menteri Fumio Kishida, dan hal itu beliau diterima dengan baik. Sepertinya posisinya Mas Anies Baswedan sebagai presiden dan beliau Perdana Menteri adalah pemimpin yang ada di Jepang, Fumio Kishida. Tetapi ya sebetulnya biasa dalam pertemuan-pertemuan antar negara itu kan hal yang biasa ya. Tapi langsung bisa ditemui Perdana Menteri itu tidak mudah. Pecinta masa depan negeri. Sehingga kalau ini dilakukan oleh berbagai kepala daerah yang ada di negeri, bahkan di dunia, maka akan bagus. Sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin itu memang tidak harus, misalkan saya kan sudah tinggal 2 bulan, maka saya tidak mau bekerja kecuali kemas-kemas, mau bla 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 bla. Tidak, selama beliau memimpin mendapatkan amanah, maka harus diselesaikan sampai selesai. Tidak cukup seperti pada waktu awal. Biasanya itu kan kalau seseorang dilantik menjadi presiden, gubernur, atau bupati, wali kota, atau kepala desa, ada program 100 hari di awal dari kepemimpinan. Nah, seharusnya semuanya, setiap pemimpin juga mempunyai program 100 hari di akhir masa jabatan. Maksudnya seandainya tidak tertulis tekstual bahwa ini adalah program 100 hari secara tekstual, maka bisa ditampilkan dalam menyelesaikan berbagai rancangan program kerja selama 1 periode kepemimpinannya. Misalkan salah satunya adalah kerjasama dengan berbagai negara atau berbagai daerah yang di situ untuk membangun negara ataupun daerahnya, sehingga tidak dulu kan sudah selesai ketika saya menjadi pemimpin pertama, presiden atau gubernur wali kota pertama, maka di akhir saya terserah saya lah, itu yang tidak bagus. Jadi awal bagus, menampilkan performan dengan 100 hari kerjanya, di akhir pun iya, seandainya tidak diberi label tetap maksimal. Pecinta masa depan negeri. Sehingga kalau melihat Anies Baswedan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan selanjutnya datang lagi ke Jakarta sesudah kunjungan, langsung melayat ke makam Habib Zain bin Sumaid. Itu menunjukkan bahwa beliau peduli tidak cukup membangun negerinya, tapi juga terhadap masyarakat yang di situ menjadi bagian dari DKI ataupun menjadi bagian dari kepemerintahannya. Dan itu seharusnya tidak pada satu orang, semuanya itu harus menjadi hubungan yang baik. Begitu juga ketika Anies Baswedan akan memimpin upacara ke-77 di Monas. Ini tidak harus diartikan terakhir dari segala-galanya, tapi merupakan akhir dari kepemimpinannya sebagai gubernur DKI pada periode sekarang, dan mungkin akan dilanjutkan dalam kapasitas yang lain atau dalam kapasitas yang sama. Kan kita tidak tahu yang terjadi. Pecinta masa depan negeri, intinya dari review hari ini, seorang pemimpin itu menciptakan program awal itu harus sama dengan akhir sama dengan awal. Di tengah-tengah pun tidak boleh bolong-bolong, bocor. Semuanya demi kepuasan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Sehingga berbicara sebuah ibu kota pasca pandemi selesai, transportasi berjalan dengan baik, ada ancaman bencana bisa terselesaikan sebelum bencana, dan kelompok urban rata-rata di kota besar
terselesaikan karena ada saling memberi informasi pemimpin-pemimpin di dunia ini, baik pemimpin negara ataupun pemimpin kepala daerah dan lainnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.